Pura masalah yang kau berjuang dewe, yang penting kowe bahagia endingnya. Semuanya. Usahaku wis ra kurang-kurang, kematiku wis popolan. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan, kowe konangan kendaan. Kayak misalnya liriknya diganti lucu deh. Diganti gini. Pas aku misa jebol ketemu kowe ning gereja. Kowe linggo karo wong liya. Coba. Kok ya pas. Dibalik coba. 5, 7. Pas aku misa jebol ketemu kowe ning. Oh iya, Coba. Pas aku misa jebol ketemu kowe ning gereja, keliling goro wong liya. Ricky saya pengalamannya kayak. Iki saja kayak curhatan nih. Sedikit curhat. Kok yo pas lagu nih. Makanya gue. Oke. Oh sorry wes tag guys ternyata. Oke. Halo semuanya, kembali lagi ke channel kesayangan kita, Naboki Reborn. Oke, kayaknya sudah setahun lebih nih kita tidak menemani teman-teman OMK yang ada di rumah. Rasanya kangen sih, tapi karena banyaknya kesibukan dan pertimbangan, akhirnya hari ini kita bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Setelah beberapa episode yang lalu kita ditemani oleh Ramo Puji dan Mas Edo serta Angel juga. Hari ini Mei juga ditemani oleh teman-teman dari OMK Santa Maria Blitar ini. Udah kenal semuanya atau belum? Oke, kita langsung kenalan aja ya ke mereka. Yang pertama nih, yang di sebelah kirinya Mei ini siapa? Halo, perkenalkan nama saya Riki Yohanes Maitimu. Saya berasal dari stasi Bacem, salah satu stasi di lingkup Paroki Santa Maria Blitar. Oke, kalau yang sebelahnya Riki. Oke, perkenalkan saya Bobby Herlambang. Sudah, gitu aja. Oh, oke. Hari ini saya akan ditemani oleh Ricky dan Bobby. Kita mau apa sih hari ini? Kita mau bedah lagu. Karena apa? Sepertinya seperti yang tadi di awal ini, kita ini sebenarnya perhatian ya sama Ricky ya. Jadinya kita bikin bedah lagu ini sesuai dengan kisahnya Ricky gitu ya. Jadi aku diajak ke sini untuk menemani. Iya, sekalian curhat katanya gitu. Menemani mahasiswa ini loh. Oh, mahasiswa ya? Oke. Sebelum kita ke sana kita tanya dulu kesibukannya apa nih dari mas-mas berdua ini. Mungkin Bobby dulu. Oke, untuk sementara ini kesibukan sehari-hari aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di wilayah Blitar ini. Oh, oke. Kalau Ricky? Sekarang sebenarnya adalah sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Oh, menyusun skripsi semester berapa semester kalau berapa, boleh Pak? tahu? Kalau semester jangan ditanyakan. Mungkin teman-teman di rumah bisa nebak saya sekarang semester berapa. Oke, komen aja ya. Nanti yang benar diajak ke Gelato. Oke. Oke, kalau saya kesibukannya di rumah saja, sedang mencari pekerjaan yang cocok, tapi belum ada yang cocok gitu. Nah, ngomong-ngomong lagu nemen ini, saya mau tanya ke teman-teman ini. Kira-kira hafal nggak sih sama liriknya lagu nemen? Kalau saya sendiri nggak begitu hafal semuanya. Mungkin beberapa bait saja yang hafal. Tapi
guys, ternyata relate meskipun nggak banyak ya. Kalau Mas Bobby sendiri hafal nggak nih sama lagu Nemen ini? Iya, nggak begitu juga hafal ya, tapi tetap Tapi? tahu beberapa Oh, part-partnya oke. yang sering anak-anak muda ini nyanyi. Oh kemarin kayaknya barusan ada konser deh ya di Iya. Blitar bagian barat ya kemarin. di Nonton Serengat. nggak? Nonton nggak? Kebetulan nggak nonton Oh kebetulan nggak nonton. Betul. Kalau Bobby nonton nggak? Yang di mana itu? Yang di Serengat ya Iya, kemarin di stadion. ya? Oh, yang di stadion. Enggak. Oh kenapa kok nggak nonton? Nggak ada gandengannya atau kehabisan tiket atau gimana? Lebih tepatnya karena nggak ada gandengannya sih. Oh oke. Kayaknya ya dalam bulan ini atau bulan depan itu di Blitar ada konser lagi. Bagi teman-teman OMK yang mau nonton gratis bisa langsung menghubungi Ricky ya. Nanti diajak. Katanya kan cari gandengan. Oh, iya, Saya iya, carikan iya, ini iya. kayak gitu. Biar bisa nonton gitu loh. Iya, siap, Kayaknya teman-teman kaum muda ini biasanya sering nyanyi lagu Nemen. Menurut kalian ini kenapa? Mungkin dari liriknya atau lagi relate sama lagu itu. Kalau menurut kalian gimana nih kan? Ini sudah bekerja, sudah mahasiswa akhir ya, yang akhir banget gitu. Kira-kira kenapa gitu menurut kalian ini? Ya kalau menurut saya sih karena liriknya itu benar-benar relate sama kehidupan para kaum muda, mungkin terlebih dalam kisah asmaranya ya mungkin. Oh, oke. Sesuai dengan lirik. Kalau kisah asmaramu relate nggak? Sedikit relate. Oh sedikit relate. Kalau menurut Bobby sendiri apa ini? Apa ya? Nemen. Potongan lagunya gimana sih? Ngomong Jaluk mimpi tak apa? tak turutane. Oke, ya. Ya sebenarnya untuk lirik Nemen ini di kalangan kaum muda sangat melekat dengan kehidupan cinta ya. Yang mana banyak sekarang kaum muda itu sedang mengalami fase cidro. Ya, benar nggak? Iya, benar-benar. Ya seperti Mas Riki tadi. Jadi nanti teman-teman yang nonton ini silahkan komen-komen di bawah ya. Mau lagu selanjutnya apa? Kita temanya masih cidro ya Masih untuk cidro, ya. episode-episode Kita siapkan selanjutnya. episode berapa Oke. episode untuk Kalau khusus. mau nitip salam ke crushnya boleh banget. Nanti langsung komen aja atau DM IG OMK Santa Maria Blitar ada. Kalau mau minta kontaknya mas-mas ini juga bisa Iya, ya. bisa. Oke. Nah, kalau saya sendiri ya lagu Nemen itu saya suka banget sama lagu Nemen karena relate sama kehidupan kaum muda. Terus kalau lihat-lihat itu kayaknya teman-teman ini menyukai lagu ini karena vokalisnya mungkin ini kan dibawakan oleh Mas Gilga ya kan Mas Oke. Gilga cukup ganteng juga gitu. Betul. Jadi mungkin teman-teman sangat menyukai itu. Iya. Oh, tadi Mas Riki bilangnya mahasiswa ya? Iya mahasiswa. Mahasiswa mana kalau boleh tahu ini? Saya sekarang kuliah di salah satu universitas di Kediri, yaitu Universitas Islam Kadiri. Oke. Menurut kalian berdua ini ya di dalam perjalanan hidup ini kan nggak mudah ya kalau misalnya dilihat dari perusahaan yang besar. Usaha apa yang kalian keluarkan itu supaya apa ya tetap menjaga iman Katoliknya atau usaha apa yang kalian keluarkan untuk supaya kalian itu tidak lupa gitu sama kewajiban kita atau tetap menjaga relasi sama Tuhan Yesus. Itu kira-kira gimana? Kalau saya karena di Kediri mungkin jarak dari kos saya dengan paroki termasuk dekat karena cuma beda gang. Jadi saya setiap hari Minggu itu selalu mengusahakan untuk ikut misa sih. Sudah itu aja. Oke, kalau Bobby? Mungkin kalau dari pandanganku sebagai orang muda ya, kita banyak bisa kalau dari sudut pandang orang muda mungkin kita bisa ikut kegiatan di OMK. Itu yang saya kejar selama ini mungkin untuk semakin mengembangkan iman. Itu saya ikut kegiatan OMK, lalu juga ikut tergabung dalam kegiatan-kegiatan di paroki di mana memang acara-acara ini perlu kita ikuti untuk semakin bisa bersyukur. Jadi untuk memupuk itu ya bisa juga terus mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian dari agama kita sendiri seperti itu. Menurut kalian usaha kalian ini tuh sulit nggak sih? Maksudnya kayak effort yang kalian keluarkan itu cukup banyak nggak atau gimana gitu? Maksudnya kayak kalian tuh mengeluarkannya tuh cukup sulit atau kayak ya udah gitu. Paham kan maksud saya? Paham. Oke. Sebenarnya saya sama kayak Mas Bobi, misal kayak mengikuti beberapa kegiatan dari orang muda Katolik. Nah, saya itu yang agak kesulitan tuh dalam membagi waktu sih sebenarnya. Karena biasanya kadang waktunya saya harus pulang ke Kediri untuk
menjalankan perkuliahan saya, tapi di sisi lain saya harus mengikuti kegiatan ini ya seperti itu. Cuma saya tetap mengusahakan untuk ikut kegiatan OMK. Nah, di kegiatan kalian semuanya mulai dari kuliah, kerja dan lain sebagainya ini, menurut kalian apa sih yang membuat kalian tuh semangat menjalani hari-hari yang mungkin dibilang itu bisa membosankan, sulit, keras, tidak menyenangkan? Itu apa yang buat kalian tuh kayaknya hari ini tuh aku harus bangkit lagi kayak gitu? Apa kira-kira motivasi atau penyemangat atau apa gitu? Mungkin Mas Hubi? Ya apa ya? Penyemangat kenapa kok masih tetap mau menjalani rutinitas yang monoton ya? Ya memang tidak bisa dipungkiri untuk kegiatan katakanlah di kantor itu kan kalau kita berada di depan layar pasti suntuk ya. Suntuk otomatis keluar ruangan juga jarang. Hal yang mendorong tetap melakukan itu apa? Satu kalau orang kerja pasti cari Wah, Cari ya. rezeki ya, cari uang, cari rezeki itu pasti untuk yang goal yang pertama. Yang kedua, kita kerja itu bukan hanya cari uang, tapi juga banyak kita dapat relasi, dapat pengalaman, dapat pembelajaran lebih untuk bisa menuju ke masa depan yang lebih cerah. Kan kita nggak mungkin bekerja di satu perusahaan ini sampai 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya sampai terus di situ kan nggak mungkin. Kita bisa mengembangkan usaha. Dan dari situ kita bisa melihat, oh ternyata jalan di perusahaan itu seperti ini. Mungkin kalau besok aku punya usaha juga akan menjalankan hal yang seperti ini. Jadi motivasinya tuh semacam itulah. Oke, kalau Mas Riki apa yang penyemangatnya itu apa gitu? Oh, kalau penyemangat saya itu terlebih dari support orang tua sih sebenarnya. Kayak setiap hari mereka selalu menyemangati saya untuk ayo bangun, rajin kuliahnya yang gini-gini biar untuk menata masa depan. Karena saya sendiri kan masih kuliah, bukan di lingkup pekerja. Oh gitu, jadi supportnya orang tua Iya, ya. Yang cuma satu orang orang tua. tua, yang satu diri sendiri. Emang nggak ada yang lain gitu yang nge-support gitu? Nggak ada, kebetulan saya jomblo ya guys ya. Waduh. Kok promosi ya? Saya belum ngomong loh, ini masnya promosi ya. Oke, mungkin memang support itu dan motivasi dari diri itu sangat penting ya. Karena saya juga merasakan itu, karena punya motivasi dalam diri untuk berjalan ke depan itu sangat penting. Dan kedua itu penyemangat, itu sangat penting menurut saya. Karena berdasarkan pengalaman pribadi ya, ketika saya menjadi pejuang skripsi itu memang sangat menyita tenaga, waktu, pikiran. Itu benar-benar semuanya tuh skripsi. Tiap hari tuh nangis. Ya, tiap hari tuh nangis. Nangisnya itu karena lihat teman-teman udah sidang. Yeah. Terus teman-teman ada progres, kita nggak berprogres sama sekali karena penelitian saya tuh sempet stuck gitu. Karena harus mencari data-data responden yang itu tidak mudah. Itu akhirnya saya pernah hampir menyerah gitu, kayak ya udahlah saya mau semester depan saja. Tapi orang tua mengingatkan bahwa coba sekali lagi pelan-pelan dikerjakan. Dan kalau saya tuh yang support paling penting selain orang tua dan Tuhan Yesus ya, itu ada pasangan juga. Itu sangat mempengaruhi kita untuk memiliki motivasi untuk lebih maju kayak gitu. Jadi keberadaan orang lain itu mungkin jadi support yang paling penting, mungkin dari teman-teman kayak gitu. Itu kan juga bisa ya jadi motivasi kita gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin usaha itu kan kayaknya usaha kita sebagai orang muda tuh sudah ya kayak bekerja, terus kita kuliah, terus cari kerja, itu merupakan usaha yang mungkin aku usaha yang apa ya, sebisaku. Ibaratnya nggak kurang-kurang gitu. Nah, ibaratnya tuh berat. ini wis mentok pol iki usahaku seperti ini. Tapi ketika beberapa hari yang lalu, ketika teman-teman lagi nyanyi di depan kita sambil nyiapin acara kita yang kemarin, itu tuh saya keinget gitu ya. Sebenarnya kalau lagu Nemen ini itu kalau teman-teman menggali lebih dalam dari sisi yang lain, ini bisa banget Tuhan Yesus ngomong ini ke kita. Saya tuh setelah mengingat itu di malam hari tuh saya nangis. Nangisnya tuh kayak gini. Coba deh kalian buka liriknya lagu Nemen.
Itu kan kayak relate banget ya. Coba yang liriknya bait pertama itu kan kutune koe ngerti tresnoku nomor siji. Iya. Siapa cinta terbesar kita kalau nggak Tuhan Yesus? Iya. Setelah Tuhan Yesus kan mungkin ibu ya, Ibu. mengandung kita 9 bulan, bertaruh nyawa. Terus Iya, bapak betul. kita bekerja, cari uang kayak gitu. Otomatis kan usahanya mereka tuh pasti besar banget buat kita. Iya. Nah, coba nih kalau misalnya di depan kalian ini ada Tuhan Yesus pegang gitar sambil nyanyi lagu nemen, apa yang akan kalian lakukan? Ya, kalau saya sendiri pasti bakal nangis sih. Karena ada liriknya kan, kalau di bait ketiga itu ngomong njalukmu piye tak turutane tak usahane. Nah, sebenarnya kan kita diingatkan lagi sama Tuhan Yesus kalau kita tuh semuanya aja diungkapkan. Toh Tuhan Yesus juga bakal menjawab, dan walaupun nanti kita nggak tahu kapan akan terkabul apa yang kita mau kan, yang penting kita sudah mengusahakan untuk ngomong sama Tuhan Yesus. Tapi teman-teman muda ini juga harus kita ingatkan nih teman-teman. Melihat lirik lagu nemen ini ya. Tadi kan kalau yang saya sebutkan kan kutune koe ngerti tresnoku nomor siji. Itu kan masalah cinta ya. Cinta yang sangat luar biasa. Coba kalian lihat di bait yang kedua. Saku wis ra kurang kematiku wis pol-polan. Makanya saya tadi tuh tanya ke teman-teman, usaha apa sih yang kalian lakukan untuk memperjuangkan hidup kalian sendiri? Gitu, karena ketika melihat ini usaha terbesar yang pernah dilakukan seseorang adalah mengorbankan dirinya untuk orang lain. Iya, benar. Dan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menebus kita semuanya supaya hari ini kita bisa bertemu sama teman-teman yang ada di rumah. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang di rumah ini nonton, bisa di pause dulu, terus play lagunya nemen sambil didengarkan. Apakah iya sih kalau misalnya nih Tuhan Yesus ngomong gini, aku akan gimana ya? Kayak gitu. Coba teman-teman nulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya nih tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke mimpi kalian terus nyanyi lagunya nemen. Nah, apa yang akan kalian lakukan ini ya? Tapi kan selain itu ya, saya mau katanya kan Mas Riki tadi relate sama lagu Iya, ini. relate. Ada kedekatan apa sih sama lagu ini kok kayaknya menghayati banget gitu? Iya, karena dari liriknya yang tadi yang waktu awal kita nyanyikan itu pernah saya alami sendiri kasusnya. Oke, yang waktu misa atau yang usaha wis ra kurang-kurang? Keduanya sih. Oh, oke. Berarti ini Mas Riki mungkin harus nonton episode Bucin. Sudah nonton belum? Sudah. Oke, mungkin itu episode Bucin ya. Iya. Jadi Mas Riki mungkin lagi bucin-bucinnya tapi effortnya nggak dianggap gitu. Oke, nah teman-teman muda, coba ketika kalian nonton ini, coba kalian pause dulu, lalu kalian renungkan nih. Kalau misalnya Tuhan Yesus tanya ke kalian semuanya, ngomong jalukmu piye, kalian mau minta apa ke Tuhan Yesus ini? Kira-kira apakah kalian mau minta pasangan yang seiman? Kan teman-teman muda kalau sekarang kan pasti Tuhan, saya minta pasangan dong. Masa saya gabung OMK jomblo melulu kayak gitu. Oh, sebelum melangkah ke sana saya mau tanya ini, kira-kira motivasinya masuk OMK itu apa? Saya dulu. Ya, Kalau dari saya, jadi saya sebisa mungkin terlibat aktif dalam OMK biar bisa mengasih contoh. Di kala saya sibuk ini saya masih bisa loh nyempetin waktu saya untuk gabung dengan OMK, bertemu dan bercengkrama dengan OMK dari seluruh lingkungan dan stasi di paroki. Berarti menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Oke, kalau dari Bobby sendiri? motivasi ya. Motivasi awalnya nggak punya motivasi. Jadi mungkin sebuah kecelakaan saya muncul di OMK. Kecelakaan. Awal dulu sebelumnya belum usia OMK sebenarnya, terus diajak oleh salah satu senior OMK dulu awal kali masuk itu di latihan KOR untuk persiapan tugas mingguan
di misa. Lalu dari situ keterusan hingga akhirnya kok semakin mendapatkan apa namanya ya, seperti mendapatkan wahyu ya, atau Wahyu. apa ya, Tetangganya Mas Alam. Oh bukan, bukan. mendapat curahan Roh Ya. Kudus. Oh ini loh. Oh, curahan Roh Kudus. Kamu di sini, kamu pantas cocok di sini hingga akhirnya jadi ketua OMK. Oke. Setelah itu ada pergantian. Oke, saya bantu untuk support di belakang. Masuk lagi, ngangkat lagi. Oke. Puji Tuhan, untuk kali ini dipercaya oleh Romo Paroki untuk mendampingi teman-teman OMK. Mendampingi teman-teman OMK. Jadi kalau misalnya nih yang nonton di rumah ada mahasiswa dari luar kota yang mau gabung sama OMK Paroki Santa Maria ataupun teman-teman yang mau aktif terlibat ataupun dulu pernah aktif terus sekarang nggak aktif, boleh banget langsung kontak Mas Bobby atau langsung DM ke IG-nya OMK Santa Maria Blitar supaya tahu kegiatan kita apa saja. Dan jangan lupa ya, tulis di kolom komentar kalau misalnya Tuhan Yesus datang ke kalian dan bilang, kita nyanyi bersama-sama ya Ayo. bagian itu ya. Oke, 1, 2, 3. Ngomong jalukmu piye. Oke, tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian ketemu Tuhan Yesus mau ngomong apa. Oke, kita tunggu ya jawabannya. Kalau misalnya nih ada pertanyaan ataupun mau request apa, juga boleh langsung ke kolom komentar. Gitu ya. Kita tutup lagu Nemen mungkin dengan bait terakhir ya. Yang mana itu? nanging Oh. Oke. Oke. 1, 2, 3. Nanging opo walesanmu ning aku, kowe luwe milih dhek, kowe ninggal aku ninggal tatu, kurang opo lek ku mertahanke kowe malah ngepoti liyane. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di Nabok Kui Reborn episode 2 bagian Cidro. Cidro. Dadah.